Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vianolita Purnanitias, saya dari kelas 2C PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Dalam video ini saya akan membahas tentang guru sebagai agen pembelajaran untuk memenuhi tugas profesi pendidikan. Jangan lupa di like ya, dan simak videonya. Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu menempatkan posisi guru secara tepat, agar guru dapat memainkan peranannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satunya dengan guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator harus mampu mendorong peserta didik untuk mencari permasalahan atau memecahkan permasalahan secara mandiri. Berdasarkan teori konstruktivisme yang mana mengubah paradigma belajar yang awalnya berpusat kepada guru saja menjadi paradigma yang berpusat kepada peserta didik. Secara teori ini, peserta didik akan dituntut untuk menjadi lebih aktif, karena pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dipercaya mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu pembelajaran. Untuk menjadi guru sebagai fasilitator, guru harus mengembangkan pembelajaran yang aktif, dan guru harus mampu melibatkan beberapa komponen pembelajaran yang aktif. Salah satunya adalah pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Berikut adalah tabel yang memberikan pemahaman tentang perbedaan guru sebagai pengajar dan guru sebagai fasilitator. Ketika guru hanya mengajar, guru akan memberikan ceramah tentang materi saja. Namun, ketika guru sebagai fasilitator, guru akan mendidik atau juga memberikan pemahaman sendiri terhadap suatu materi. Kemudian, ketika guru hanya sebagai pengajar, guru hanya akan membuat peserta didik menjadi pasif. Namun, ketika menjadi fasilitator, peserta didik akan menjadi lebih aktif terhadap proses belajar mengajar. Guru sebagai agen pembelajaran yang kedua adalah guru sebagai motivator. Untuk menjadi seorang motivator, guru harus mampu menjadi pendorong, penarik yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku peserta didik ke arah yang diinginkan. Dan motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah merupakan motivasi yang berasal dalam diri seseorang dan memang sudah ada dalam diri manusia. Kemudian, rekayasa lingkungan yang mendorong atau mendukung motivasi intrinsik di sini adalah dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Dan untuk menjadi seorang guru yang mampu memotivasi peserta didik, seorang guru harus membangun beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Kemudian, bisa menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Bisa juga dengan memilih gaya belajar, media, dan interaksi pembelajaran yang menarik dan tepat kepada peserta didik. Bisa juga dengan melibatkan peserta didik secara aktif dan meningkatkan semangat belajar mereka dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik. Dan cara yang terakhir adalah bisa dengan melakukan menceritakan keberhasilan tokoh-tokoh yang berhasil di dunia, bagaimana mereka meraih kesuksesan, dan apa motivasi mereka. Guru sebagai agen pembelajaran yang ketiga adalah guru sebagai pemacu belajar. Belajar merupakan kewajiban bagi seluruh peserta didik. Namun, tidak semua peserta didik memiliki pemahaman yang sama tentang belajar. Kadang kita temui ada peserta didik yang belajar dengan santai. Ada juga yang belajar hanya ketika diberikan tugas rumah oleh seorang guru. Nah, kebiasaan yang seperti ini tidak boleh dibudayakan. Dan seorang guru harus mampu memberikan motivasi belajar atau rangsangan belajar agar potensi mereka dapat terasa secara optimal. Dan sebenarnya, pemacu belajar siswa itu ada dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Dan untuk faktor intern di sini dipengaruhi oleh faktor jasmaniah, yaitu kesehatan dan kondisi fisik peserta didik. Kemudian faktor psikologi yang berhubungan dengan kejiwaan dan batin peserta didik, dan kemudian faktor kelelahan. Faktor kelelahan di sini melingkupi jasmani dan rohaniah seorang peserta didik. Kemudian untuk faktor eksternnya sendiri adalah yaitu faktor keluarga. Nah, seperti apa didikan orang tua, suasana rumah, dan latar belakang budaya keluarga. Kemudian ada juga faktor sekolah, kualitas guru,
kurikulum, dan juga teman sebaya. Dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini sangat berpengaruh terhadap pemacu semangat belajar peserta didik, yaitu bagaimana mereka bergaul, bagaimana kehidupan mereka, teman sebaya mereka, media massa, dan juga hal-hal lainnya. Dari dua faktor di atas, tugas guru adalah mengintervensi faktor-faktor belajar tersebut untuk memacu semangat belajar peserta didik. Karena dengan memacu semangat peserta didik akan termotivasi dan mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Guru sebagai agen pembelajaran yang keempat adalah guru sebagai perekayasa pembelajaran. Rekayasa pembelajaran adalah merupakan tindakan menerapkan kaidah-kaidah ilmu pembelajaran untuk mendorong peserta didik agar belajar dengan menggunakan sumber dan media pembelajaran serta desain pembelajaran. Untuk dapat melakukan perekayasaan pembelajaran, guru dituntut harus mampu menguasai konsep-konsep dan ilmu tentang rekayasa pembelajaran, memahami landasan teori, konsep, dan aplikasi teknologi pembelajaran, kemudian merancang pola pembelajaran, kemudian mengevaluasi program desain pembelajaran, kemudian mengelola media dan sarana pembelajaran, dan mengelola sumber belajar. Guru sebagai agen pembelajaran yang terakhir adalah guru sebagai inspirasi. Guru sebagai inspirasi akan lebih memberikan semangat belajar kepada siswa. Guru yang inspiratif akan memberikan stimulus kepada peserta didik untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Guru yang inspiratif tidak memberikan perintah, namun langsung menyentuh kepada emosi dan pikiran peserta didik. Dan biasanya, guru yang inspiratif ini akan lebih disenangi oleh peserta didik. Dan biasanya, jam mengajarnya akan lebih ditunggu oleh peserta didik. Dan untuk dikatakan sebagai guru yang inspiratif, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah empati, yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian, berpikir positif. Dengan berpikir positif, seseorang akan terlihat lebih ramah dan menyenangkan. Kemudian, mengembangkan komunikasi yang baik. Gaya bicara merupakan hal yang penting. Jadi seorang guru harus memiliki kemampuan bicara yang baik dengan orang sebaya atau juga dengan peserta didik. Kemudian, hormat, yaitu bisa menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain, termasuk peserta didik. Jadi, yang terakhir, guru sebagai profesi mulia. Sebagai seorang guru, guru harus menyadari bahwa profesinya termasuk sebagai profesi yang mulia, dan ia harus menyadari dan menjalaninya secara ikhlas. Demikian penjelasan saya tentang guru sebagai agen pembelajaran. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi kita untuk meningkatkan kualitas sebagai tenaga pendidik. Salam guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.